Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang 5 kesalahan pemakaian SSC Levana atau Levana Carrier. Nah, buat bunda-bunda yang punya gendongan Levana atau Levana Carrier dan ngerasa kok aku pakainya nggak nyaman, kok rasanya begini, kok rasanya begitu. Mungkin bunda-bunda melakukan 5 kesalahan atau salah satu dari 5 kesalahan ini yang bisa bikin kita gendong pakai Levana Carrier itu nggak nyaman. Nah, jadi apa aja sih beberapa kesalahan yang bikin kita gendong pakai Levana Carrier ini nggak nyaman? Yang pertama adalah kita tidak setting dulu kain panelnya. Nah, si Levana Carrier ini dia punya beberapa settingan, yaitu settingan untuk mengecilkan panel bawah, serutan yang sini, settingan untuk memendekkan body panel, yaitu untuk yang di kanan dan kiri, dan settingan untuk mengecilkan panel atas. Settingannya ini harus disesuaikan dengan lebar bukaan kaki bayi dan juga tinggi bayinya. Kalau misalkan bayi bunda masih newborn, biasanya akan pakai semua settingan yang paling kecil. Khusus untuk bayi newborn, saya akan sarankan untuk mengecilkan semua kain panelnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini diukur yang paling kecil lalu diikat mati. Karena kalau nggak diikat mati ini bakalan gampang untuk settingannya gampang untuk terlepas kembali. Jadi kita setting yang paling kecil dulu seperti ini, lalu diikat mati. Yang sebelah sini juga sama, di setting yang paling kecil lalu diikat mati. Nah, seperti ini. Ini untuk settingan bayi newborn. Untuk settingan bayi yang lebih besar, mungkin di usia 2 bulan ke atas, bunda-bunda bisa hanya setting untuk yang di panel bawah saja. Jadi untuk settingan tinggi panel ini nanti belakangan saja. Nah, kalau kita tidak setting dulu bagian bawahnya ini, lalu kita gendong bayi, itu nanti bisa menyebabkan kakinya overspread. Nah, seperti ini. Nih, terlalu mengangkang atau terlalu lebar. Jadi bayi tidak berada di posisi naturalnya. Kalau misal kita paksakan seperti ini, nanti dikhawatirkan justru malah ada permasalahan di kakinya. Karena kita ikutin posisi alami kaki bayinya, untuk newborn pasti membukanya belum terlalu lebar. Yang kedua adalah mengecilkan tinggi panel terlalu kecil sehingga tidak bisa mengcover keseluruhan punggung bayi. Sekali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk bayi newborn memang settingannya perlu settingan yang paling kecil semua. Tapi untuk bayi-bayi di atas 2 bulan biasanya kita hanya perlu setting di settingan kain panel bawah saja. Untuk settingan tinggi panel ini disetting belakangan ketika anak sudah masuk ke gendongan. Nah, saya akan contohkan ke Gumi. Jika settingan tinggi panelnya sudah di set terlebih dahulu, yang paling kecil, maka kain panelnya nggak akan bisa cover sampai seluruh punggung bayi. Nah, seperti ini. Maka kalau udah 2 bulan ke atas, lebih baik settingannya ini diatur belakangan aja kalau bayi udah masuk ke gendongan. Nah, kalau bayi udah masuk ke gendongan, misalkan masih terlalu tinggi, kita tinggal serut sesuai tinggi bayinya. Kesalahan pemakaian Levana yang ketiga adalah kita kecilkan dulu adjuster ini lalu diikat mati. Untuk adjuster baik bayi newborn maupun bayi yang sudah lebih besar seumuran Gumi, adjuster yang di belakang punggung bayi ini baiknya diatur paling belakang atau setelah bayi masuk ke gendongan, karena untuk menyesuaikan ini dengan bayinya,
ketika bayi masuk ke gendongan itu akan lebih mudah dibandingkan kita kecilkan dulu semuanya, nanti takutnya begitu bayi masuk ke gendongan akan terasa sesak dan dia bisa ngerasa nggak nyaman. Kesalahan pemakaian Levana yang keempat adalah kurang bisa membentuk M-shape dengan sempurna. Jadi ketika bunda-bunda gendong bayi ngerasanya kenapa kok panelnya nggak sampai ke belakang punggung, padahal settingan tinggi panelnya ini nggak ada yang dikecilkan, settingan tinggi panelnya udah dibesarkan, tapi kenapa tetap nggak sampai punggung dan nggak bisa ngebentuk M-shape dengan sempurna. Nah ini mungkin bisa jadi ada masih banyak kain sisa di bawah pantat bayi. Untuk memperbaikinya caranya kita bisa tarik saja kain panelnya seperti ini. Ya, pinjam ya. Nah, tarik kain panelnya seperti ini, sehingga di bawah pantat bayi ini sudah tidak ada kain sisa, sehingga kita bisa memposisikan kaki bayi membentuk M-shape seperti ini. Kamu ngambil apa? Bumi penasaran. Bumi penasaran mau ambil ini, nak? Mau ambil ini? Oh ya. Kesalahan yang terakhir atau yang kelima adalah tidak menempatkan waist belt dan backstrap ini di tempatnya. Maksudnya adalah waist belt tempatnya adalah di pinggang. Jangan ketika memasang waist belt jangan terlalu longgar dan juga jangan terlalu ketat sehingga akan membuat waist belt itu nanti ketika menggendong jadi menukik. Kalau terlalu longgar itu bisa jadi menukik, kalau terlalu ketat nanti bisa bikin pinggang sakit. Lalu untuk backstrapnya, kalau misalkan backstrap di belakang ini terlalu longgar maka akan gampang loose. Jadi untuk memperbaikinya kita tinggal angkat pantat bayinya dikit, lalu kita kencengin strapnya. Oh iya. Nah kalau udah kenceng, ini udah nggak gampang loose lagi. Nah itu tadi beberapa kesalahan menggendong pakai Levana yang mungkin bunda-bunda nggak sadar kalau itu jadi sebuah kesalahan yang bikin kita gendong Levana ini menjadi nggak nyaman. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.